Ada pertanyaan dari Dinda. Bagaimana cara membedakan reaksi pembakaran sempurna, tidak sempurna? Kau Caca tidak tahu atau memang tidak tahu ini? Lupa, Pak. Waktu tuh pernah dicatat, Pak, ya. Buku catatannya hilang. Kawan kamu tuh lah. Coba sekarang ya. Untuk membedakan ini tergolong bahan bakar atau tidak. Ya, misalnya senyawa N2, O2, H2, C4. Apalagi? H2O, misalnya. Plus O2. Yang mana di antara kelima komponen ini yang bisa teroksidasi, yang bisa terbakar? Dan dua, bisa nggak? Ayo. Saya kasih waktu 2 menit. Dari 5 itu yang mana bisa, berapa yang bisa? 2 menit untuk memikirkan. Sudah? Yang menjawab 1, berapa orang? Ketik. Jawab 2, berapa orang? Ketik juga. Jawab 3 orang. Ketik juga. Ini nak berapa kamu? Nak 4, berapa orang? Dinda 3, Pak. Apa lagi? Aku melok Dinda kamu. Anggi caknya 4, Pak. Apa juga 4, Pak.
Pak, Oh, Jonathan yang ngumpul tugas. oke. Jadi yang tergolong bahan bakar itu ada 1, 2. Ada 2 ya. Mengapa yang lain tidak bisa disebut bahan bakar? N2 plus O2 tidak bereaksi. Tidak bereaksi. O2 plus O2 tambah tidak bereaksi. C4H2 plus O2 jadi 2U. Jadi 2U. Ini berapa bilangan oksidasinya O2? 0 kan? 0. H2 berapa bilangan oksidasinya? Berapa? Unsur ya? Senyawa. 0 juga kan? 0. H2O. O berapa? Min 2. H2 berapa? Plus 2. Ini oksidasi. Ini reduksi. Nah, yang pening malah kan. Pelajaran SMA ini. Pelajaran SMA. Nah, terjadi kenaikan bilangan oksidasi ya. Untuk ini. Untuk hidrogen. Artinya bahan bakar. Tergolong bahan bakar. Bisa teroksidasi. Bisa teroksidasi. Selanjutnya C4. C4 plus O2 menghasilkan apa? Menghasilkan CO2. Bisa kita pecah, bisa dipecah. Ini C plus 4. Plus 4. Artinya H ini min 4. O2 0. 0 kan? Berarti kalau C CO 2 min 4 O min 2 kali min 2 gitu kan? 2 kali min 2 plus 2U O min 2 H2 plus 1 kali 2 plus 1 kali 2 makanya saya tulis 2 langsung di sini ya. 2 langsung di sini karena pengkaliannya 2 kali plus 1. Nah, ini terjadi penurunan. O2 terjadi penurunan. Yang ini H terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan. Nah, ini oksidasi. Nah, berarti ini bahan bakar. Ya. Bahan bakar. Sama kan? Untuk mengklasifikasikannya. Ngapa nitrogen enggak bisa bereaksi, Pak? Misal jadi
N2 O2. N2O2. Bisa-bisa, tapi dalam temperatur yang tinggi. NOx biasanya. NOx. Nah, NOx. Temperaturnya harus sangat tinggi untuk dihasilkannya senyawa NOx. Tapi kalau dalam keadaan standar, pembakaran di keadaan standar, ya keadaan standar itu 0 derajat atau 25 derajat Celcius. Ini keadaan standar. Itu tidak bisa terbakar. Karena sifat dari nitrogen ini inert. Inert. Apa itu inert? Tidak dapat bereaksi. Tidak dapat. Tidak ikut-ikut bereaksi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini terkait pembakaran kan tadi, pembakaran. Bagaimana senyawa itu bisa dikatakan terbakar sempurna atau tidak sempurna? Misalnya senyawa karbon, SO2, hasilkan CO2. C ini kan, C ini karena dalam bentuk unsur dia 0. Dalam bentuk senyawa ya, dalam bentuk unsur 0. Ini plus 4. Nah. Oksidasi kan? Oksidasi. Ini pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna. Karena seluruh karbon berhasil menjadi CO2. Seluruh karbon berhasil menjadi CO2. Sempurna itu. Sedangkan karbon plus O2 menghasilkan CO setengah. Ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Ya karena tidak seluruh karbon terbakar. Tidak seluruh karbon terbakar. Oksigennya terbatas. Nah, tidak cukup oksigennya. Jadi CO dia. CO. Tidak sempurna. Kemudian sulfur. Sulfur itu termasuk bahan bakar. Menghasilkan SO2. Ini sempurna. Kemudian hidrogen. Ini sempurna. Sempurna. 1, 2, 3. Ketika karbon menjadi CO2, ketika sulfur menjadi SO2, ketika hidrogen menjadi H2O. Nah, itu yang dikatakan reaksi sempurna. Kalau karbon menjadi CO, nah itu tidak sempurna. Karena CO ini masih bisa dilanjutkan plus O2 menjadi CO2. Masih bisa dilanjutkan. CO ini min 2. CO min 2 sebenarnya ya. CO itu CO min 2. Kenapa min 2? CO. CO itu min 2. Kenapa min 2? Ada yang tahu jawabnya?
Karena tangan dari C-nya kurang 2. Iya. C itu plus 4. O itu min 2. Jadi masih butuh min 2. Nah, itu. Jadi CO itu min 2 sebenarnya. Cuma tidak saya tulis saja. Tidak saya tulis. Jadi istilahnya kekurangan 2 elektron. Ya, kekurangan 2 elektron agar dia sempurna. Agar dia sempurna. Nah, makanya disebut tidak sempurna. Tidak sempurna. Itu ya. Makan belajar kimia nih. Ada pertanyaan terkait penjelasan ini? Ya, supaya bisa lebih ngerti, lebih senang dengan ya, dan baca masa energi. Kalau sudah menyenangi, ya, sudah menyenangi, tidak susah, tidak. Bagaimana menghitung entalpi dry stack gas? Entalpi stack gas. Entalpi ini bahasa lain dari energi lah. Energi. Nah, bahasa lain dari energi, entalpi ya. Dari stack gas. Stack gas itu tempatnya yang dialirkan itu sebutannya bukan stack gas. Yang dialirkan itu flue gas. Flue gas atau gas buang. Gas buang. Stack itu tempat. Stack. Cerobong, ya, cerobong. Yang dialirkan itu gas buang. Nah, gas buang. Gas itu kan fase, ya. Fase. Kemudian buang. Itu kan hasil proses. Hasil proses. Misalnya, ya. Misalnya, ini ada furnace. Furnace itu ialah ya tempat membakar bahan bakar padat. Furnace. Dapur pembakaran, itu bahasa Indonesianya. Furnace. Masuk bahan bakar berupa misal karbon, misalnya karbon. Nggak usah batu bara, ya. Kalau batu bara itu terlalu banyak komponennya. Misalnya karbon. Masuk bahan bakar berupa karbon. Untuk membakar karbon butuh
reaktan berupa O2. O2 yang bersumber dari udara. Ialah O2 plus N2. Selanjutnya, hasilnya berupa apa? Dari pembakaran karbon, ya tadi C plus O2 menghasilkan CO2. Itu kalau sempurna. Kalau tidak sempurna, C plus O2 menghasilkan CO. Ya, itu tidak sempurna. Kita pakai dua-duanya, sempurna dan tidak sempurna. Pakai dua-duanya. Artinya, untuk gas buang di sini, ini kan fasenya gas semua ini. Gas semua. Ini gas, ini juga gas. Maka komponen yang ada di flue gas, apa saja? Komponen yang ada di flue gas. Apa saja? Yang pertama ada CO2, gas kan. CO2. Yang kedua ada CO, gas ya, CO, gas buang. Selanjutnya apa lagi? Kalau O2-nya berlebih, dikasih berlebih, excess misalnya. Kita butuh 10. Kita butuh 10. Diinjuk 12. Diinjuk 12. Maka sisa 2 kan? Sisa 2. Diinjuk berlebih. O2-nya diinjuk berlebih. Maka di bagian flue gas juga tersisa O2. O2 berlebih, O2 sisa. Kemudian apa lagi? Karena kita bersumber dari udara, O2 tersebut bersumber dari udara, udara itu ada kandungan nitrogen. Kandungan nitrogen. Nah, nitrogen ini tidak terlibat dalam reaksi, tapi juga menjadi komponen gas buang. Nitrogen dari udara. Ini seluruhnya fasenya gas. Gas. Ya, gas. Dalam bentuk dry gas, dry. Ya. Mengapa disebut dry? Karena tidak ada air di dalamnya. Itu disebut dry. Kalau ada air, ada tambahan H2O di sini, H2O, maka disebut sebutannya bukan dry lagi, sebutannya wet gas. Gas basah, gas basah. Jadi membedakan antara gas kering dan gas basah, ya tadi ada tidaknya kandungan H2O di dalamnya. H2O ini bisa bersumber dari udara. Ya. Udara. Karena di dalam kandungan udara juga terdapat air. Juga terdapat air. Sekarang, bagaimana menentukan energi dari gas buang tersebut? Caranya bagaimana? Ya. Secara garis besar,
untuk memperoleh entalpi itu ada dua. Secara sensibel, panas. Panas itu ada dua. Panas. Ada sensibel, ada laten. Panas itu ada dua. Panas sensibel dan panas laten. Sensibel. Kalau ada perubahan temperatur. Kalau ada perubahan temperatur. Misalnya, temperatur flue gas itu 200 derajat Celcius, misalnya 200 temperaturnya dari flue gas ini 200 derajat Celcius. Maka panas sensibel dihitung dari flue gas. Kemudian laten. Laten itu berguna untuk apabila ada fase yang berubah. Apabila ada fase yang berubah. Ya, enggak? Misalnya H2O. H2O itu dalam keadaan standarnya berfase liquid, dalam keadaan standarnya. Ya. Ya, di lingkungan H2O itu air itu ya liquid. Tapi di dalam kondisi flue gas misalnya, di dalam kondisi flue gas H2O itu fasenya gas. H2O itu fasenya gas. Maka kalau ada H2O di dalam flue gas, H2O di dalam flue gas akan ada keterlibatan lambda atau latent heat. Ini baru termofisik. Termofisik. Fisik. Baru termofisik, sensibel dan laten. Karena tidak ada terjadi perubahan molekul. Terjadi perubahan molekul itu tidak ada. Baru perubahan temperatur dan perubahan wujud. Ya, perubahan temperatur dan perubahan wujud. Tidak ada perubahan molekul. Baru fisik yang berubah. Baru fisik yang berubah. Ya. Kemudian ada yang ketiga. 1, 2, 3. Ini sudah termokemistri. Termokemistri. Apa itu? Apabila ada senyawa bahan bakar. Apabila di dalam gas buang tersebut ada senyawa yang masih terkategori sebagai bahan bakar. Ya. Apa itu kalau di dalam contoh kita ini? Dalam contoh kita ini,
Yang masih tergolong bahan bakar apa? Apa? Dari ada 4 ini. CO, ya, CO dapat. Ada 1, 2, 3, 4. Itu kalau kering ya. Dan 5 kalau dia basah. 5 kalau dia basah. Yang masih tergolong bahan bakar ialah nomor 2 ya, CO. Ialah CO. Maka si CO ini dihitung juga. Heating value atau nilai kalor dari CO. Heating value dari CO. Bagaimana cara memperoleh entalpinya? Ya 1, 2, 3. Ada 3 tahapan. 1, 2, 3. 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama ya. 1. Itu memperoleh panas sensibel. 1. Sensibel. Ini dah. Maka delta H-nya sama dengan untuk CO. Untuk CO. Ya mol dari CO berapa? Kemudian CP CO di temperatur 200 berapa? Ya. CpCO di temperatur 200 derajat Celcius berapa? Kemudian dikali perubahan temperatur 200 derajat Celcius. Kurang dari buku itu biasanya berapa? Biasanya 18. Lihat 18 ini tergantung sumber saya ngambil CP. Tergantung sumber saya ngambil CP. Kalau dia itu kita ngambil CP dari tabel yang referensinya 18, ya maka saya kurang 18 derajat Celcius. Nah, jadi tergantung buku, tergantung bukunya. Ada yang menguranginya bukan 18, ada yang menguranginya 25 derajat Celcius. Karena CP yang dipakai di sana diukur pada temperatur 25. Kondisi ruangannya 25 yaitu. Nah, kalau di oven ini 18 biasanya. 18. Jadi berapa mol CO di gas buang dikali CP, CO di 200, CP CO di 200 ini pakai apa? Min molal ya, min molal. Heat capacity. Rata-rata dia itu. Ini 1, delta H1. Delta H2 ya NCO2,
kemudian CpCO2 di temperatur 200, dan selanjutnya. Ini juga sama, delta H3, kemudian delta H4, plus, ini kalau untuk sensible kering. Tapi kalau ingin basah, secara basah, tambahkan lagi delta H5. Delta H5 sama NH2O kali CpH2O dalam gas, H2O gas, temperatur 200. Kali delta T. Ini 1. 2. Laten. Berarti di H2O saja laten itu. Ya, laten heat-nya berapa? Bisa dilihat di tabel berapa ya? Tabel 12. Kalau tidak salah ya, tabel 12. Berapa temperatur? Cari nilai TR dulu ya, TR. TR berapa? Temperatur aktual per temperatur kritis. Baru dilihat di tabel 12 berapa nilai lambdanya. Berapa nilai lambda di tabel 12. Selanjutnya dari nilai lambda dapati delta H 6-nya, delta H6. NH2O kali lambda. Jadi selain sensible H2O, ya ini sensible H2O delta H5 ya. Sensible H2O. Dicari juga laten H2O. Itu delta H6. Ya. Tahapan kedua itu. Tahapan ketiga. Tahap 3. Apa itu tahap 3? Kalau ada kandungan bahan bakar. Ada kandungan bahan bakar. Delta H 7 sama dengan apa kandungan bahan bakar tersebut? NCO. CO ya. CO. Berapa banyak mol dari CO dikali heating value CO. Heating value-nya berapa? Lihat di apa tabel berapa itu di termochemistry ya. Termochemistry. Berapa heating value dari CO? Berapa kilokalori per mol ya? Berapa kilokalori per mol? Hasilnya kan kalori per mol. Tapi lah dikali mol nih ya, lah dikali mol, lah tinggal kalori. Salah, tinggal kalori. Nah itulah totalnya, ya. Ini sigma kan saja, sigma delta H dari H1
sampai H7. Nah, itu baru karbon yang dibakar, belum batu bara tadi. Baru karbon saja. Jadi tergantung soalnya. Soalnya itu berbasis dry atau berbasis wet. Kalau berbasis dry, ya cukup. Kalau dry ya, kalau dry itu cukup H1 plus H2 plus H3 plus H4 plus H7. H7. Nah, ini untuk dry. Untuk dry. H1, H2, H3, H4, H7. H5, H6-nya di skip. Itu untuk wet. Untuk wet. Kalau wet itu H1 sampai H7. Semuanya kalau wet. Kalau wet semuanya. Dan kalau tidak ada kandungan yang masih tergolong bahan bakar, tidak ada kandungan yang masih tergolong bahan bakar, tahap 3 ini tidak perlu. Tahap 3 ini tidak perlu. Tidak perlu. Misalnya hasilnya CO2, O2, N2 itu kan. CO udah KT, CO-nya udah KT. CO2 langsung. CO2, O2, N2. Tidak perlu untuk apa? Delta H7. Mana? Berasap belum pala. Santai baik. Gitu. Dinikmati. Ya. Anggi, mana Anggi? Anggi. Kalau Pak, pasang dikit-dikit. Jadi tahap 1 itu sensibel. Itu sensibel. Ya. Kenapa perlu dihitung sensibel? Kenapa perlu dihitung sensibel? Tadi yang pertama saya jelaskan. Kalau ada terjadi perubahan temperatur, perlu kalor sensibel dihitung. Kalor sensibel dihitung. Apa rumus kalor sensibel? Ya sederhana saja. N dikali Cp dikali delta T. Sederhana saja. Itu sensibel. Kalau terjadi perubahan temperatur. Kemudian, apalagi yang perlu dihitung? Kalau ada terjadi perubahan wujud, ya, maka perlu dihitung laten. Ya, perlu dihitung laten. Dalam hal ini, yang berubah wujud itu ialah H2O. Kalau komponen lain,
Komponen lain ini ya, CO, CO2, O2, N2 di keadaan normalnya atau standarnya, keadaan normalnya atau standarnya sudah berwujud gas. Benar kan? Di alam CO, CO2, O2, N2 itu sudah dalam wujud gas. Ya, dalam wujud gas. Tidak perlu lagi kamu hitung kebutuhan energinya berubah wujud. Kebutuhan energinya untuk berubah wujud. Karena sudah memang keadaan normalnya, standarnya, wujudnya gas. Saat kapan laten itu dihitung? Ya saat ada yang berubah wujud. Siapa itu? Ialah si H2O. H2O. Karena di keadaan standarnya H2O itu fasenya liquid, cair. Nah, sorry ya, saya terlalu bahasa asing terus Bapak. Cair, berfase cair. Nah, sedangkan di keadaan aktualnya, di flue gas tersebut, H2O itu gas. Misalnya ini korek saya nih. Ini bahan bakar ya, taruhlah butana ya, butana itu C4H10 ya, butan C4H10. Kalau butan dibakar itu hasilnya CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Nah itu CO2 H2O muncul. Tapi H2O-nya tidak katik netes kan? Netes ke tangan saya. H2O-nya sudah berfase gas. H2O-nya itu sudah berfase gas. Selanjutnya, tahap 3 dibutuhkan saat kalau komponen gas buang tersebut ada kandungan bahan bakar yang masih terkategori bahan bakar, ialah CO. Yang masih terkategori bahan bakar. Sekarang muncul pertanyaan, Pak, kenapa H2O ya? Itu dihitung sensibelnya juga, Pak. Sensibelnya dihitung, latennya dihitung. Karena di dalam proses penguapan itu diawali dengan dinaikkan temperatur. Temperaturnya naik. T1 ke T2. Nah, kemudian menguap. Ini tetap T2. Menguap. Dinaikkan dulu temperaturnya. Ialah ini panas sensibel. Dinaikkan dulu temperatur H2O itu. Baru bisa berubah fase. Ini sudah laten. Jadi ada dua energinya, 1 dan 2. Maka sensibel H2O dihitung, laten H2O juga dihitung.
Kita masuk ke Anggi Putra. Cara membuat neraca massa, cara membuat neraca energi. Ya gampang. Baik, Pak nih. Nyampai baik. Dah, ya memang gampang. Neraca massa. Itu ada dua, secara garis besar ada dua. Tanpa reaksi dan dengan reaksi. Ya, dah. Kalau tanpa reaksi, simpel saja kalau tanpa reaksi. Misalnya, masuk air 300 mili misalnya. 20. Enak. Kemudian masuk C6 H12 O6 itu 50 gram misalnya. Kemudian masuk lagi gram. Maka jadi apa? Jadi kopi. Kopi. Ya. Jadi kopi. Jadi kopi. Kita buat neracanya. Komponen input dalam gram misalnya, output dalam gram. Komponen H2O dibilang neraca itu hanya neraca massa, bukan neraca volume. Tidak neraca volume, tidak neraca mol. Yang kita pelajari ini neraca massa. Artinya apabila ada di sana volume mililiter, ya konversi dulu menjadi massa. Misal rho air ya, rho H2O densitas gitu ya. Itu 1 gram per mili. Ya, 1 gram per mili. Maka massa H2O ya, volume dikali density. Volumenya 300 mili dikali 1 gram per mili. 300 gram. 300 gram. Tulis di sini 300 gram. Tidak usah gramnya lah di pucuk. 300.
Selanjutnya gula atau C6 H12O6 gula ya 50 gram. Kemudian apa lagi? Kopi 5 gram. Ya totalnya ini. Ini sikok lagi. Air kopi. Air kopi. Air kopi. Ini kosong air kopi. Nah, di output totalkan dulu. Berapa? 355. Air kopi yang terbentuk 355. 355. Kan? Tanpa reaksi itu, tanpa reaksi. Buat neraca, namanya neraca. Rumusnya kan mudah. Ya. Masain sama dengan masa output. Masa out. Ini kan rumus neraca massa. Betul lah. Ya. Selanjutnya, ini tanpa reaksi. Dengan reaksi, misalnya C plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Salah. Ya, C itu kan C plus O2 menghasilkan CO2. Mula-mula bereaksi sisa misalnya. Konmol. Misalnya ada apa? 5 misalnya 5 ponmol C. Maka dibutuhkan O2 juga sama karena koefisiennya sama kan 1 1. Maka butuh 5 juga. Reaksinya 5 ini 5. Dihasilkan CO 2 5. Habis 5. Itu untuk ideal ya, untuk ideal. Coba kita yang tidak ideal. Yang tidak ideal. Misalnya cuma disuplai 3 mol O2 yang bereaksi 3. Ini habis juga 3. Maka CO2 yang terbentuk 3. Sisa 2. Ini kosong. Ini 3. Maka untuk membuat neracanya komponen apa saja komponennya? C, O2, CO2. Itu komponennya ya, ada 3 komponen. Kemudian PM. Agak beda kan?
Saya melibatkan BM di sini. BMC, BM satuannya misalnya gram per mol. Gram per mol satuannya. BMC 12, O2 32, CO2 44. Selanjutnya input. Pertama mol. Kemudian gram. Mol dan gram. Input C-nya berapa? 5. O2-nya berapa? 3. CO2-nya berapa? 0. Kosong kan? Untuk input. Output. Buat juga mol dan gram. Output dari C tersisa 2 mol. Ya, tersisa 2 mol, ingat. 2 mol. O2-nya habis. CO2-nya 3. 3 kan? Ini 3. Ya. Ini bukan neraca mol. Bukan neraca mol. Tapi neraca massa. Karenanya mol dikali BM untuk menjadi massa. Mol kali BM. 12 kali 5. 60 gram. 32 kali 3. 96. 44 dikali kosong. Kosong. Kemudian 2 dikali 12. 24. Kosong. Kosong. 3 dikali 44. 132. Jumlahkan setelah itu. Enam puluh tambah 96. 15. 24 tambah 132. 100. Ya kan? Maka balance antara input dan output sama-sama 156 gram. Massa, jangan kamu mol, kamu tambahkan. Lihat kalau mol ya. Saya tidak ngajarkan. Lihat kalau mol. 5 tambah 3 berapa? 8. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, mana setara, mana setimbang. Tidak saya ngajarkan. Jadi dijumlahkan itu massanya. Makanya disebut neraca massa, kekekalan massa sebutannya itu ya. Tidak ada kekekalan mol ya. Oke. Macam mana Anggi? Alhamdulillah ngerti, Pak. Oke. Jadi untuk pembedanya dengan yang tanpa reaksi, ya ini menyertakan BM dan melibatkan mol dan melibatkan mol dan melibatkan mol. Oke ya. Jadilah dulu dah. Nguap-nguap itu Dinda.
Nah, yang Maxwell belum terbahas ya. Sorry Maxwell ya. Ini Maxwell. Kalau lah hidup Maxwell. Tidak, Pak. Nah. Oke. Semoga dengan ada pertanyaan-pertanyaan dari kamu nih bisa lebih membuat kamu paham. Ya, kalau ingin paham. Kalau nggak ingin, nggak cak mana bebuih mulut saya. Kalau ada ingin, tidak akan bisa kamu. Oke ya, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Hafizoh, saya tunggu lagi revisinya. Untuk yang lain juga, kalau hampir-hampir sama dengan Hafizoh itu gantilah ya, diganti. Daripada kamu tersebut-sebut terus Cak Hafizoh ya. Mending kamu ganti. Ya. Mending kamu ganti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.